Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita drakor yang berjudul The Auditor Part 2. Let's go! Tiba-tiba di depan kantor ada segerombolan orang yang melakukan demo. Mereka menyuruh untuk menangkap penjahatnya. Rapat tim audit pun dimulai. Ternyata telah terjadi penipuan dan penggelapan dana. Seorang perwakilan serikat melakukan penipuan terhadap anggota serikat yang mengerjakan proyek perumahan umum. Proyek itu telah disetujui oleh kepalanya. Jadi mereka meminta JU Construction bertanggung jawab. Kerugiannya pun mencapai 3,4 juta dolar. Proyek itu adalah untuk keluarga berpenghasilan rendah. Audit pun dimulai dengan mewawancari kepala tim proyek perumahan yang menyetujui itu. Kepala tim proyek perumahan pun datang. Ia adalah Yoo Mi-kyung. Entah kenapa, dia tampak sedih ketika melihat Pak Shin. Tapi Pak Shin tidak mempedulikan itu. Lalu wawancara pun dimulai. Pak Shin mulai menjelaskan jika anggota serikat mengatakan ada dana proyek yang hilang dan mereka mencurigai Yoo Mi-kyung dan perwakilan serikat. Yoo Mi-kyung pun menjawabnya sambil menangis. Ia juga merasa ditipu oleh perwakilan serikat. Tetapi menurut Pak Shin, Yoo Mi-kyung tetap salah karena tidak meninjaunya dengan benar. Tetapi Yoo Mi-kyung meminta untuk menunda wawancaranya. Pak Shin pun memutuskan untuk pergi ke perumahan umum. Han-seo dan Yeon-seo pun mengikutinya. Di sana mereka bertemu dengan seorang lansia. Kebetulan kenal dengan Yeon-seo. Pak Shin pun menanyakan tempat tinggal perwakilan serikat. Kakek itu pun memberitahunya. Sesampainya di rumah itu, Pak Shin menemukan brosur dan juga memfoto setiap sudut yang ada di rumah perwakilan serikat. Kakek itu juga mengatakan jika polisi mendatangi rumah ini dan sepertinya akan segera menangkapnya. Tetapi sudah 2 bulan ini belum ada kabar lagi. Itu sebabnya orang-orang mendatangi perusahaan. Perwakilan serikat juga mengatakan jika menandatangi berkas itu, maka akan mendapatkan rumah impian. Kakek itu juga menganggap jika Yoo Mi-kyung bekerja sama dengan perwakilan serikat. Setelah itu, Pak Shin dan yang lainnya pergi dari perumahan itu. Di perjalanan, ia mendapatkan info dari tim auditnya jika Yoo Mi-kyung hanya menggunakan kartu kredit perusahaan itu sebanyak 1 kali dan hanya digunakan untuk pertemuan perusahaan. Tim audit juga mewawancari anggota tim perumahan. Mereka juga mengatakan jika Yoo Mi-kyung juga ditipu oleh perwakilan serikat. Pak Shin kembali menemui Yoo Mi-kyung di sebuah kafe untuk wawancara. Han-seo pun mengajak Yeon-seo untuk mengikuti Pak Shin diam-diam. Saat wawancara dimulai, lagi-lagi Yoo Mi-kyung terus menanyakan hal pribadi pada Pak Shin. Karena Pak Shin adalah mantannya pada saat masih kuliah. Namun Pak Shin tetap profesional. Ia hanya menanyakan perihal perwakilan serikat saja. Dan Pak Shin juga mengetahui jika Yoo Mi-kyung sedang mengalami kesulitan keuangan. Bahkan Yoo Mi-kyung ingin pindah ke kantor cabang yang ada di Florida. Setelah selesai melakukan wawancara, mereka berdua pun pulang. Yoo Mi-kyung mengatakan jika ia berjanji akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Saat Yoo Mi-kyung bertanya lagi masalah pribadi Pak Shin pun langsung pergi begitu saja. Tetapi ia melihat Yoo Mi-kyung terjatuh. Akhirnya Pak Shin pun kembali dan mengantarnya pulang. Sementara itu, Yeon-seo juga menceritakan pada ibunya jika rumah lama di Yanghui-dong terlibat dalam penipuan pembangunan kembali. Menurut ibunya, jika ia tidak pindah, ia juga akan tertipu. Lalu ibunya juga bertanya pada Yeon-seo apakah di kantor terjadi sesuatu. Karena Daewon terlihat sedang kesal, bahkan ia tak menghabiskan makanannya. Yeon-seo pun tak menjawabnya, ia langsung masuk ke kamarnya. Tetapi ia juga memikirkan soal Daewon. Ternyata Daewon adalah seorang ayah yang baik. Ia juga sangat membantu Yeon-seo. Keesokan harinya, saat di rumah, Han-seo dibangunkan oleh ibunya untuk pergi ke kantor. Han-seo pun buru-buru untuk mandi. Saat di kamar mandi, ia tiba-tiba ingat apa yang telah dilakukannya semalam. Ternyata Han-seo mabuk berat. Han-seo mengatakan banyak hal pada Pak Shin, termasuk soal hubungan asmara Yoo Mi-kyung dengan Pak Shin. Han-seo baru menyadarinya sekarang. Ia pun kaget telah melakukan itu pada Pak Shin. Han-seo pun pergi ke kantor dengan wajahnya yang murung. Ia melihat Pak Shin tidak ada di mejanya. Tetapi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan berita Pak Shin. Pak Shin sedang melakukan rapat dengan komite etika yang mendapatkan tuduhan atas pelecehan seksual terhadap Yoo Mi-kyung. Yoo Mi-kyung mengatakan jika dirinya dipaksa minum semalam oleh Pak Shin dengan alasan wawancara. Ia juga mengatakan jika Pak Shin mengikuti ke rumah dan melecehkannya secara seksual. Bahkan Pak Shin akan memperkosa. Yoo Mi-kyung sangat terkejut dan langsung dirawat di rumah sakit. Daewon pun datang. Ia mengatakan jika itu sudah jelas pelecehan seksual. Ia juga mengatakan jika Pak Shin masih belum bisa melupakan mantannya, yaitu Yoo Mi-kyung. Pak Shin menyangkalnya jika itu semua tidak benar. Tetapi Bucho mengatakan jika gagal menyelesaikan secara internal.
Dan jika Yu Mi-kyung mengambil tindakan hukum, maka citra publik perusahaan akan hancur karena foto-foto yang tertera sudah cukup sebagai bukti. Presidir juga mengatakan, jika tidak bisa menyelesaikannya pekan depan, maka Yu Mi-kyung akan dipindahkan ke cabang di Florida. Maka Pak Shin harus membereskan sebelum itu. Presidir juga mengatakan pada Daewon jika itu tidak benar. Yu Mi-kyung sedang diaudit maka dia harus diawasi. Tim audit pun tidak mempercayai tuduhan itu terhadap Pak Shin. Hanso mendapatkan pesan dari Pak Shin jika ia harus pergi ke tempat parkir basement bersama Yeonseo untuk menemuinya. Ternyata Pak Shin menyadari jika Hanso dan Yeonseo mengikutinya. Maka dari itu, ia menanyakan pada mereka apakah saat malam itu melihat ada seseorang yang mencurigakan. Tetapi mereka menjawabnya tidak. Pak Shin pun langsung mencari tahu siapa yang memfoto dirinya dengan Yu Mi-kyung dan langsung memeriksa TKP. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri Pak Shin sambil merekam dan menanyakan apa yang sedang dilakukan pelaku pelecehan di luar rumah korban. Ternyata dia adalah suami dari Yu Mi-kyung. Ia juga mengatakan jika Pak Shin dipecat dari pekerjaannya. Lalu pria itu langsung pergi. Pak Shin menyuruh Yeonseo pergi ke rumah sakit untuk mewawancari Yu Mi-kyung. Pak Shin juga mengatakan jika Yu Mi-kyung sudah bercerai dengan suaminya. Jadi pria itu tidak tahu siapa dan juga Yu Mi-kyung melakukan banyak hal yang membingungkan audit. Maka dari itu, Pak Shin meminta Hanso untuk menyelidiki fakta dan melaporkannya. Entah kenapa, Yeonseo pun diam-diam menceritakan pada ayahnya jika Pak Shin tidak melakukan pelecehan. Dan Yu Mi-kyung dengan suaminya sudah bercerai. Namun berbeda dengan Pak Yeom, ia justru menyebarkan berita bohong, mengatakan jika Pak Shin menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk merayu Yu Mi-kyung. Sedangkan Pak Shin sendiri mulai mengambil berkas-berkas milik Yu Mi-kyung untuk diaudit. Namun saat itu juga, rekan kerja Yu Mi-kyung membuat keributan, menyuruh Pak Shin meminta maaf karena telah melakukan pelecehan terhadap Yu Mi-kyung. Daewon pun datang. Kali ini dia membantu Pak Shin. Sementara itu, Hanso dan Yeonseo mewawancarai Yu Mi-kyung. Ternyata ia diikuti oleh mantan suaminya. Ia bercerai karena lelaki itu terlalu obsesif. Ketika malam itu mengetahui Yu Mi-kyung pulang dengan Pak Shin, ia langsung mengancam Yu Mi-kyung untuk tidak bekerja lagi dan mengancam akan membunuh Yu Mi-kyung jika tidak menuruti perintahnya. Yu Mi-kyung pun meminta maaf karena Pak Shin telah difitnah seperti itu. Secepatnya ia akan mengungkapkan kebenarannya. Hanso pun melaporkan hasil wawancaranya kepada Pak Shin. Tetapi menurut Pak Shin, itu adalah cara untuk mengalihkan proses audit. Karena siapapun akan melakukan itu jika berniat menggelapkan uang. Pak Shin pun mencari tahu soal mantan suaminya Yu Mi-kyung. Ternyata Pak Shin ingat jika ia bertemu dengannya saat pulang mengantar Yu Mi-kyung. Ia juga mencari tahu soal perwakilan serikat. Pak Shin pun mengajak Hanso dan Yeonseo pergi menemui ketua klub pendaki. Karena ternyata Yu Mi-kyung dengan perwakilan serikat adalah anggota klub pendaki yang sama. Dan mungkin di sanalah mereka bertemu, lalu merencanakan penggelapan uang. Sesampainya di tempat ketua klub, di sana terdapat foto Yu Mi-kyung. Tetapi ketua klub mengatakan jika ia tidak terlalu mengenalnya, namun semua itu bohong. Hanso mencoba mengatakan kondisi beberapa orang yang dirugikan akibat penggelapan uang itu, untuk membuat ketua klub itu jujur. Pak Shin juga mengatakan jika ia akan dipenjara atau membayar denda jika melindungi penjahat. Akhirnya ketua klub itu memberitahu kebenaran Oh Chang-sik, perwakilan serikat. Pak Shin dan yang lainnya pun segera pergi ke sana. Setelah menanyakannya pada beberapa orang yang ada di sana, akhirnya Hanso menemukan Oh Chang-sik di sebuah restoran. Tetapi Oh Chang-sik menyadari jika dirinya sedang diincar. Lalu ia bergegas untuk pergi dan berlari keluar. Hanso pun mencoba untuk mengejarnya, tapi tidak bisa. Akhirnya Pak Shin lah yang mengerjanya dan Oh Chang-sik pun dapat ditangkap. Ia pun segera dibawa ke kantor polisi. Di sana para korban sudah menunggu. Yeonseo juga memberitahu mereka jika uang mereka dapat dikembalikan setelah menginterogasinya. Namun Oh Chang-sik enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Itu membuatnya menjadi kesulitan untuk menemukan uangnya. Hanso dan Yeonseo pun mencoba untuk menenangkan kakek yang menjadi korban penggelapan uang. Mereka pun mengantarnya ke rumah. Saat Hanso dan Yeonseo duduk di halaman rumahnya, tiba-tiba cucu dari kakek itu keluar rumah. Ternyata mereka akan pergi ke rumah perwakilan serikat untuk memberikan makan anak anjing. Karena kalau tidak, seorang pria yang menakutkan akan mengambilnya. Hanso dan Yeonseo pun kaget mendengarnya dan penasaran siapakah pria itu. Keesokan harinya, Yu Mi-kyung sedang melakukan perpisahan dengan rekan kerjanya karena ia akan pindah. Namun Pak Shin datang. Ia meminta Yu Mi-kyung untuk melakukan wawancara lagi. Yu Mi-kyung pun mau melakukan wawancara. Pak Shin pun langsung memberitahu jika Oh Chang-sik sudah ditangkap, tetapi belum menemukan uangnya karena uang itu disimpan oleh suami Yu Mi-kyung. Tetapi Yu Mi-kyung langsung membantahnya. Ia mengatakan jika pria itu penipu dan jangan mempercayainya. Pak Shin pun langsung menceritakan yang sebenarnya. Jika Yu Mi-kyung bekerja sama dengan perwakilan serikat dan menggelapkan uang sebesar 3,4 juta dolar. Tetapi uang itu hilang dan ternyata diambil oleh suaminya Yu Mi-kyung.
Mereka berdua belum bercerai, itu hanya perceraian palsu untuk mengelabui tim audit. Yoo Mi-kyung terus membantahnya, tetapi Yeon-seo mengatakan jika ia punya saksi yang melihat suaminya Yoo Mi-kyung mengambil uang itu. Saksi itu adalah cucu dari kakek yang menjadi korban penggelapan. Mereka melihatnya saat sedang memberi makan anjing di rumah perwakilan serikat. Han-seo menyuruh Yoo Mi-kyung untuk menyerah dan mengembalikan uangnya, karena tanpa uang itu para korban akan kesulitan. Yoo Mi-kyung pun merekayasa skandal untuk menunda audit demi mengejar pesawat dan gagal menutupi semuanya dengan cerita penguntit palsu. Pemindahan Yoo Mi-kyung ke kantor Florida pun akan dibatalkan. Pak Shin yang melaporkan soal penggelapan dana perumahan pada Presidir pun menyuruh untuk melaporkannya pada Daewoo. Pak Shin pun heran ketika mendengar itu. Ternyata mereka semua sudah bekerja sama, termasuk Presidir dan Daewoo, karena menurutnya perusahaan tidak bisa menerima dampaknya dan konstruksi akan dihentikan. Daewoo juga menyuruh Pak Shin untuk membiarkan Yoo Mi-kyung pindah, tetapi Pak Shin menolaknya. Ia tetap memerintahkan Han-seo untuk mencegah keberangkatan Yoo Mi-kyung di hadapan Daewoo langsung. Setelah menyuruh Han-seo untuk mencegah keberangkatan Yoo Mi-kyung, saat itu juga Daewoo memecat Pak Shin. Tetapi Pak Shin tidak peduli dan langsung pergi untuk mencegah keberangkatan Yoo Mi-kyung. Han-seo sudah berhasil mencegahnya. Pak Shin pun datang dan mengatakan jika Yoo Mi-kyung belum selesai diaudit. Akhirnya Pak Shin membawa Yoo Mi-kyung langsung ke kantor polisi. Daewoo yang mendengar itu langsung melaporkan pada Presidir. Ia juga meminta surat pemecatan terhadap Pak Shin karena telah mengabaikan perintah dari atasannya. Tetapi Presidir enggan untuk mengeluarkan surat pemecatan. Ia memberi Daewoo wewenang atas tim audit, bukan memecat Pak Shin. Di ruang tim audit, Han-seo menceritakan jika dirinya yakin akan menemukan uang yang disembunyikan oleh Yoo Mi-kyung. Tetapi Yeon-seo sedang bingung akan memihak pada siapa. Ia memikirkan ayahnya, tetapi ia juga ingin mengembalikan uang itu pada korban. Pak Shin juga sedang mengusahakan agar Yoo Mi-kyung diberi hukuman. Tetapi saat keluar dari kantor polisi, Yoo Mi-kyung mengatakan jika perwakilan serikat bersaksi bahwa itu kejahatan tunggal. Pak Shin pun sangat kesal mendengarnya. Tiba-tiba Daewoo menelpon dan mengatakan jangan melakukan apapun lagi karena Pak Shin sudah dipecat. Tetapi Pak Shin meminta prosedur pemecatan resmi tertulis. Ia juga akan mengaudit Daewoo karena telah mengirimkan pengacara ke perwakilan serikat. Sehingga perwakilan serikat mengatakan jika itu kejahatan tunggal, lalu membuat kesepakatan pengurangan hukuman dan uang. Tetapi Pak Shin meminta Daewoo untuk tetap membatalkan pemindahan Yoo Mi-kyung dan pertahankan pernyataan perwakilan serikat, maka kesalahan Daewoo bisa dibatalkan dan tidak akan diadakan audit. Karena menemukan uang dan mengembalikannya kepada anggota serikat akan memberi banyak keuntungan. Reputasi perusahaan dan kesetiaan para pekerja akan meningkat. Tetapi Daewoo meminta jika uangnya hilang dan tidak bisa ditemukan, Pak Shin harus bertanggung jawab. Pak Shin pun menyetujuinya dan akan mengundurkan diri jika tidak berhasil. Daewoo pun memberi waktu 3 hari untuk Pak Shin menyelesaikan semuanya. Pak Shin pun langsung pergi menemui suami Yoo Mi-kyung. Ia memberitahu jika dirinya sudah dilaporkan ke polisi dan pemindahan Yoo Mi-kyung telah dibatalkan. Namun Kang Myung-chul tidak memperdulikan perkataan Pak Shin. Sedangkan Daewoo memberitahu Yoo Mi-kyung jika ia memberi waktu 3 hari untuk Pak Shin menemukan uang itu, maka Yoo Mi-kyung harus menyembunyikannya dengan baik. Pak Shin pun kembali ke kantor untuk melakukan rapat bersama tim audit. Pak Shin menjelaskan jika Kang Myung-chul mencoba mencuci uangnya. Uangnya dikeluarkan dalam bentuk bungkusan tersegel dan nomor seri di uang itu berurutan. Jadi agar bisa digunakan ia harus mencucinya. Maka tim audit harus mencari tahu metode yang akan dia pakai untuk mencuci uang itu. Namun di tengah-tengah rapat, Yeon terlihat murung. Ia mengatakan jika dirinya tidak yakin untuk melanjutkan audit karena wakil presiden menyuruhnya untuk membatalkannya. Tetapi Pak Shin mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab. Han-seo pun terus memunjuk Yeon-seo agar ia dapat membantu menemukan uang itu. Han-seo pun mengajaknya untuk melihat lokasi konstruksi Myeong. Sesampainya di sana, kebanyakan para pekerja tidak mau diwawancara. Namun masih ada pekerja yang mau diwawancara. Ia mengatakan jika belakangan ini para pekerja diberi mie sebagai cemilan. Padahal dahulu bisa roti atau susu. Han-seo mencatat apa yang dikatakan pekerja itu. Han-seo pun kembali ke kantor. Di sana tim audit sudah berkumpul dan menyampaikan beberapa informasi yang didapat. Di antaranya itu tim audit. Kang Myung-chul berubah dari 7 anggota menjadi 3 anggota. Mereka kesulitan keuangan. Rumornya mereka akan dibubarkan. Lalu Han-seo juga menyampaikan jika tadi ia pergi ke lokasi konstruksi Myeong. Pekerja mendapatkan mie alih-alih roti dan susu. Dan dahulu ia dibayar tunai setiap hari, tapi kini uangnya ditransfer pada mereka. Sedangkan menurut tim audit JO Construction, pekerja dibayar secara tunai itu aneh. Karena untuk asuransi dan perhitungan pajak, pekerja tidak pernah dibayar tunai. Ternyata itu pun pekerja dibayar tunai hanya 5 hari. Itu artinya mereka tidak membayar pajak. Akhirnya Pak Shin menyuruh tim audit untuk mencari nama dan usia tim keuangan Myeong. Ternyata salah satu dari mereka, Pak Shin pernah melihatnya menghubungi Kang Myung-chul.
Menurut Pak Shin juga, Kang Myung-chul menguji pencucian uangnya dengan membayar pekerja secara tunai. Manajer junior keuangan Lee Yeon-jae diduga membantu dalam pencucian uang. Pak Shin juga memerintahkan Han-so untuk memeriksa akun sosmed Kang Myung-chul dan Lee Yeon-jae. Ternyata benar, sesuai dengan dugaan Pak Shin, jika mereka dekat. Terlihat dari foto di sosial medianya, mereka pergi ke Pulau Jeju bersamaan, dan sepertinya mereka berpacaran. Pak Shin pun memerintahkan Han-so untuk membuntuti Lee Yeon-jae, sedangkan Pak Shin segera menemui Yoo Mi-kyung untuk memberitahu jika Kang Myung-chul mempunyai pacar. Bahkan kemungkinan jika Yoo Mi-kyung pindah ke Florida, Kang Myung-chul akan kawin lari bersama Lee Yeon-jae. Maka dari itu, Pak Shin meminta agar Yoo Mi-kyung segera memberitahu keberadaan uang itu. Namun Yoo Mi-kyung tak mempercayainya. Lalu Pak Shin pun pergi. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba ia diikuti oleh mobil-mobil besar yang akan membuatnya celaka. Ternyata mobil itu suruhannya Kang Myung-chul dan Lee Yeon-jae, karena Han-so dan Yeon-seo melihatnya langsung. Saat Han-so mencoba untuk memfoto mereka untuk bukti, tiba-tiba Kang Myung-chul mendengar sesuatu. Ia pun mencoba untuk mencari tahu keberadaan surat itu. Han-so dan Yeon-seo dengan cepat segera bersembunyi. Beruntungnya Kang Myung-chul tidak menemukan Han-so dan Yeon-seo. Mereka pun melanjutkan untuk mengikuti Kang Myung-chul. Ternyata ia pergi ke hotel bersama Lee Yeon-jae. Han-so pun kembali memfotonya untuk bukti. Tetapi Yeon-seo tiba-tiba menelpon pamannya, entah siapa. Karena setelah itu, Daewon membawa Yoo Mi-kyung bersembunyi di suatu tempat dan mengambil ponselnya. Keesokan harinya, saat tim audit mencoba menghubungi Yoo Mi-kyung, nomornya tidak aktif. Pak Shin pun mencoba untuk mencarinya sendiri dengan bermodalkan foto yang dikirim oleh seseorang tak dikenal, dan akhirnya dapat menemukan keberadaan Yoo Mi-kyung. Pak Shin pun langsung memberikan foto-foto suaminya sedang bermesraan dengan Lee Yeon-jae. Akhirnya cara itu berhasil membuat Yoo Mi-kyung jujur perihal uang yang disembunyikan. Pak Shin pun langsung memberitahu tim auditnya jika Yoo Mi-kyung sudah ditemukan dan Kang Myung-chul mencuci uang dan memalsukan sumber dana dengan cara membeli dan menjual kembali kendaraan konstruksi. Pak Shin juga memerintahkan agar timnya segera mencari kantor dan mengamankan lisensi bisnis, kontrak penjualan, dan kontrak distribusi sebagai buktinya. Ternyata foto-foto Kang Myung-chul sedang bermesraan dengan Lee Yeon-jae disebar. Kang Myung-chul yang melihat itu panik dan segera pergi dari kantor. Pak Shin pun mengikutinya, sedangkan Han-so dan Yeon-seo pergi untuk mencuri dokumen. Mereka pun berhasil masuk ke kantornya. Tetapi saat Han-so menemukan dokumennya, tiba-tiba Kang Myung-chul datang. Ia langsung mengambil lagi dokumen yang Han-so curi dan pergi meninggalkan tempat itu. Han-so dan Yeon-seo pun mengikutinya dan berhasil menemukan Kang Myung-chul. Han-so mencoba untuk meminta uang yang disembunyikannya, tetapi tidak berhasil. Kang Myung-chul mencoba untuk melarikan diri, tetapi beruntungnya dapat dicegah oleh Pak Shin. Saat Pak Shin mencoba membuka bagasi mobil milik Kang Myung-chul, uang itu tidak ada. Ternyata Yoo Mi-kyung mengelabui semua orang. Dialah yang mengambil uang tersebut. Dengan instingnya yang kuat, Pak Shin pergi ke bandara. Dan benar, Yoo Mi-kyung ada di sana. Ia mencoba untuk melarikan diri. Polisi pun langsung memeriksa bagasi mobil Yoo Mi-kyung dan uang itu ada di sana. Keesokan harinya, Pak Shin langsung melaporkan semuanya pada Daewon jika ia telah berhasil menemukan uang itu. Dan Daewon pun sangat kesal. Saat Pak Shin keluar dari ruangan Daewon, Presdir menghampirinya dan mengatakan jika orang yang mengirimkan foto pada Pak Shin adalah dirinya. Saat Pak Shin masuk ke ruangannya, Han-so meminta izin untuk memberitahu para korban jika uangnya sudah ditemukan. Ia juga mengajak Yeon-seo untuk menemui kakek itu, tetapi Yeon-seo tidak bisa karena ada urusan. Ternyata Yeon-seo pergi menemui Daewon. Selama ini mengira jika Daewon adalah ayahnya, tetapi nyatanya bukan. Daewon adalah pamannya. Yeon-seo meminta maaf jika dirinya telah membantu Pak Shin untuk menemukan uang itu. Ia juga bertanya kenapa Daewon melarang tim audit untuk mencari uang itu. Namun Daewon tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan.